everyone, let me introduce myself. My name is Mariska Maulana NPM 2341110X. Here I will explain the material about understanding disparity in international. So enjoy watching to my video, guys. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang keragaman dalam organisasi. Pengertian dari keragaman dalam organisasi itu keragaman dalam organisasi merupakan suatu kondisi di mana individu-individu yang tergabung di dalam sebuah organisasi memiliki berbagai perbedaan yang mencerminkan latar belakang, identitas, serta pengalaman hidup masing-masing. Perbedaan ini bisa terlihat secara langsung seperti usia, jenis kelamin, dan juga etnis, maupun tidak terlihat secara langsung seperti nilai-nilai, pola pikir, keyakinan, dan juga kepribadian. Dalam konteks organisasi modern, keragaman bukan dianggap sebagai hambatan, melainkan sebagai aset penting yang dapat meningkatkan kualitas organisasi. Hal ini karena setiap individu membawa sudut pandang unik yang dapat memperkaya proses diskusi dan juga pengambilan keputusan. Selain itu, keragaman juga berkaitan erat dengan konsep inklusivitas, yaitu bagaimana organisasi mampu menciptakan lingkungan kerja yang menerima, menghargai, dan juga memperdayakan semua individu tanpa memandang perbedaan yang ada. Dengan demikian, keragaman tidak hanya tentang berbeda, tapi juga tentang bagaimana perbedaan tersebut dikelola secara positif untuk mencapai tujuan bersama. Next, jenis-jenis keragaman dalam organisasi. Keragaman dalam organisasi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis utama yang masing-masing memiliki pengaruh perbedaan terhadap dinamika kinerja. Yang pertama adalah keragaman demografis. Keragaman ini mencakup karakteristik dasar individu sebagai usia, jenis kelamin, ras, agama, dan latar belakang etnis. Misalnya, dalam suatu tim terdapat karyawan di berbagai generasi seperti Gen Z, Gen milenial, dan juga Gen X yang masing-masing memiliki gaya kerja dan pola komunikasi yang berbeda. Yang kedua adalah keragaman fungsional. Keragaman ini berkaitan dengan latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, serta kebidang keahlian. Dalam sebuah organisasi, seseorang dari divisi keuangan tentu memiliki cara berpikir yang berbeda dengan seseorang dari divisi pemasaran ataupun teknologi informasi. Yang ketiga adalah keragaman kognitif. Keragaman kognitif mengacu pada perbedaan cara individu dalam berpikir, memecahkan masalah, serta mengambil keputusan. Ada individu yang lebih analitis, ada yang kreatif, dan juga ada pula yang intuitif. Perbedaan ini sangat penting dalam menciptakan solusi yang inovatif. Yang terakhir adalah keragaman budaya. Keragaman budaya berkaitan dengan nilai, norma, kebiasaan, dan juga cara berinteraksi yang dipengaruhi oleh latar belakang budaya masing-masing individu. Dalam organisasi global, keragaman budaya menjadi hal yang sangat penting karena dapat memengaruhi cara kerja tim lintas negara. Dengan memahami jenis-jenis keragaman ini, organisasi dapat lebih mudah mengelola perbedaan yang ada dan juga memanfaatkannya secara optimal. Next adalah manfaat keragaman dalam organisasi. Yang pertama adalah meningkatkan kreativitas dan juga inovasi. Ketika individu dengan latar belakang berbeda bekerja bersama, mereka membawa ide, perspektif, dan juga pengalaman yang beragam. Hal ini memungkinkan munculnya gagasan-gagasan baru yang inovatif dan juga solusi yang lebih kreatif. Yang kedua adalah pengambilan keputusan yang lebih berkualitas. Keputusan yang diambil oleh tim yang beragam cenderung lebih matang karena mempertimbangkan berbagai sudut pandang. Hal ini dapat mengurangi resiko kesalahan dan juga meningkatkan kualitas keputusan organisasi. Yang ketiga adalah meningkatkan kerja tim. Tim yang beragam biasanya lebih adaptif terhadap perubahan karena memiliki berbagai keterampilan dan pendekatan dalam menghadapi masalah. Hal ini membuat tim lebih tangguh dan juga fleksibel. Yang keempat adalah memperluas pemahaman pasar. Keragaman membantu organisasi memahami kebutuhan pelanggan yang berbeda-beda. Dengan adanya karyawan dari berbagai latar belakang, organisasi dapat lebih mudah menyesuaikan produk atau layanan dengan kebutuhan pasar yang beragam. Dan terakhir adalah meningkatkan reputasi organisasi. Organisasi yang menghargai keragaman cenderung memiliki citra yang lebih positif di mata publik. Hal ini dapat menarik talenta terbaik serta meningkatkan loyalitas karyawan. Adalah kesimpulan. Keragaman dalam organisasi merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari, terutama di era globalisasi saat ini. Perbedaan yang ada di dalam organisasi, baik dari segi demografis, budaya, maupun cara berpikir dapat menjadi kekuatan besar jika dikelola dengan baik. Keragaman mampu meningkatkan kreativitas, kualitas pengambilan keputusan, serta kinerja tim secara keseluruhan. Namun, di sisi lain, keragaman juga dapat menimbulkan konflik, hambatan komunikasi, dan juga potensi diskriminasi jika tidak diimbangi dengan manajemen yang efektif. Oleh karena itu, organisasi perlu menciptakan budaya kerja yang inklusif,
adil, dan terbuka terhadap perbedaan. Dengan demikian, keragaman tidak hanya menjadi tantangan, tetapi juga menjadi sumber keunggulan kompetitif yang mampu mendorong keberhasilan organisasi dalam jangka panjang. Well, that's all I can say. Thank you for watching and see you in next